Materi berikutnya itu terkait praktek pengalaman beracara. Jadi materi kali ini sebenarnya ditujukan atau diperuntukkan untuk mahasiswa S1 program studi hukum. Walaupun sebenarnya PPB ini berada di semester 7, antara semester 7 dan semester 6 ya. Jadi pengalaman beracara ini dia adalah salah satu mata kuliah berpraktikum, jadi dia tidak ada ujiannya. Jadi mahasiswa murni mengerjakan laporan. Nah, bagaimana ketentuannya, apa saja yang harus dilengkapi mahasiswa, jadi kita bahas hari ini. Sebenarnya terlalu dini sebenarnya kalau kita ngebahas tentang materi ini. Tapi tetap kita akan sampaikan ya, karena kita tetap mengundang mahasiswa lama. Jadi sebenarnya saya boleh tahu nggak berapa orang mahasiswa S1 program studi hukum yang join pada kesempatan kali ini? Boleh angkat tangan atau kasih jempol atau buka kamera, atau jangan-jangan nggak ada siapa-siapa nih di dalam ruangan ini? Halo? Halo? Ada Iya, orang nggak? Bu. Ada. Itu akun Zoom. Terus satu orang? Halo, Bu. Halo, Bu. Oke, dua. Terus ada nggak? Halo, Bu. Bu. Ada ya? Ada, Bu. Halo, Bu. Ada ya? Boleh nggak saya ditampilkan kameranya, Mas? Mas admin, boleh nggak? Yang mahasiswa S1 hukum. Mana suaranya? Halo? Ada ya? Ada ya. Jadi supaya, kenapa sih nanya ada atau nggak ada gitu? Tadi dikatakan bahwa ada tidak ada tetap disampaikan. Sebenarnya supaya lebih terarah sih. Jadi jangan sampai udah cerita banyak, ternyata dia baru join di pertengahan dan seterusnya. Jadi syarat untuk mengambil PPB ini kalau mahasiswa itu sudah mengambil kurang lebih 90 SKS. Jadi kalau 90 SKS berarti dia berada di semester ya tadi ya antara kurang lebih semester 6 dan semester 7. Sudah mengambil 90 SKS. Slide selanjutnya, Mas. Kemudian ada beberapa syarat mata kuliah, misalnya hukum perjanjian, kemudian ada hukum acara perdata, kemudian ilmu perundang-undangan, hukum acara pidana, arbitrase, mediasi, negosiasi. Jadi sudah mengambil beberapa mata kuliah ini. Kalau dengan menunjukkan daftar nilainya, saya kurang tahu pasti apakah nilainya itu harus lulus atau tidak. Yang pasti mahasiswa sudah menempuh mata kuliah ini. Ketika mahasiswa belum menempuh mata kuliah ini, kami tidak menyarankan mereka mengambil mata kuliah praktek pengalaman beracara untuk mereka yang non SIPAS non TTM. Kalau misalnya dia SIPAS non TTM, otomatis PPB ini langsung masuk ke dalam SKS-nya ya, karena pasti sudah menempuh 90 SKS dan sudah menempuh mata kuliah persyarat tersebut ya. Berikutnya, Mas, jadi pola PPB yang ditawarkan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi ada yang secara langsung ya, biasanya tadi sudah disampaikan bahwa ketika secara langsung kami akan mengadakannya di pengadilan. Jadi saat ini kami sudah ada 2 pengadilan yang kita lakukan kerjasama, yaitu pengadilan negeri di Banjarmasin dan di Amuntai. Karena memang kalau secara langsung dia akan ada pertemuan dan harus ada mahasiswa. Jadi misalnya minimal 5-15 orang karena dia per kelompok, nanti dijadikan beberapa kelompok, kemudian akan ada pembimbing langsung dari pengadilannya, kemudian simulasi sidang dan seterusnya akan dilakukan secara langsung. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana nasib mahasiswa yang misalnya mahasiswa yang ngambil SIPAS non-TTM atau non-SIPAS non-TTM. Mereka nanti kami akan tawarkan dengan praktek pola tutorial online. Nah, tutorial online berarti mereka wajib itu namanya klik kesediaan mengikuti tuton.
Berarti mereka wajib ikut e-learning, mengerjakan laporan di e-learning, mengerjakan tugas, sepertinya nggak ada tugas, nanti akan ada membuat laporan, kemudian semua dilakukan, pembimbingan semua dilakukan melalui platform namanya e-learning ya. Tadi kita udah bahas model mobile sama. Sesinya juga 8. Ketika pertemuan 8 kali pertemuan, yang e-learning pun dia tetap 8 kali sesi ya. Kemudian secara langsung itu dilakukan bagaimana? Jadi penyusunan berkasnya beracara itu berarti mahasiswa datang menyaksikan langsung ke persidangan di pengadilan negeri untuk observasi. Udah benar Mas, berikutnya. Observasi sidang pidana dan perdata, masing-masing minimal 2 kali. Kemudian mahasiswa membuat laporan observasi, kemudian nanti yang memeriksa adalah biasanya kalau dulu kami pernah sempat melaksanakan sebelum pandemi itu berarti hakim dan jaksa yang menjadi pembimbingnya gitu. Tentu saja yang sudah ditunjuk oleh UT. Jadi mereka yang membimbing, kemudian dilakukan persidangan, entah sidang simulasi atau bagaimana dilakukan sidang secara langsung di pengadilan tersebut. Kemudian ada juga penyusunan berkas beracara, jadi menggunakan sidang perkara hasil observasi sebagai bahan penyusunan berkas acara pidana dan perdata. Atau enggak, mahasiswa juga boleh menggunakan kasus lain dari referensi kasus real, misalnya dia memang kebetulan bekerja di pengadilan, atau misalnya dia salah satu aparat, atau misalnya dia bekerja di mana aja yang berhubungan dengan kasus, mungkin itu bisa dijadikan referensi untuk kasusnya gitu. Kemudian mahasiswa tidak boleh mengambil berkas dari pengadilan itu yang sudah ada putusannya, karena ketika PBB langsung, salah satu tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah membuat putusan pengadilan. Gitu, berlatih membuat putusan pengadilan. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang wajib dibuat mahasiswa untuk mahasiswa program studi S1 Hukum. Kemudian penyusunan berkas dilakukan secara individual. Jadi walaupun nanti dia dilakukan per kelompok, ketika prakteknya nanti semua laporannya tetap dilakukan individu. Jadi mahasiswa semuanya wajib membuat laporan sendiri. Kemudian penyusunan laporan yang ketiga, kalau tadi penyusunan berkas ya, jadi penyusunan berkas, kemudian pelaporan berkas beracara, kemudian yang ketiga penyusunan laporan. Jadi laporan terdiri, berikutnya Mas slide-nya, laporan terdiri dari hasil observasi, itu baik pidana dan perdata, dan berkas beracara. Jadi pidana dan perdata juga. Jadi penyusunan laporan dilakukan secara individu, bukan berkelompok. Ya, jadi walaupun nanti, tadi kan dikatakan wajib berkelompok. Iya, betul wajib berkelompok, tapi untuk pelaporannya tetap individu mahasiswa. Jadi buat laporan per NIM, kemudian dikumpulkan ke pembimbing. Kalau misalnya lewat e-learning, nanti kita lihat ketika mata kuliahnya dilakukan secara tidak langsung gitu. Berikutnya nih ya, penyusunan laporan di pengadilan ya, tadi sudah disampaikan. Berikutnya, jadi apa sih tugas UPBJJ dalam PBB langsung di pengadilan? Yang pasti yang satu, kami mungkin ada sedikit yang harus kita perbaiki. Kalau dulu memang dikenal dengan UPBJJ, sekarang cukup menyebutkan UT Banjarmasin gitu. Jadi apa aja sih tugas UT Banjarmasin ya dalam mata kuliah PBB ini? Satu, yang pasti membentuk kelompok. Jadi nanti kami untuk mahasiswa yang mau melakukan praktek secara langsung di pengadilan, kami akan membentuk kelompok 5-10 orang. Jadi kami akan bentuk berikutnya Mas. Minta tolong konsen Mas. Ya, kita akan bentuk 5-10 orang dalam kelompoknya. Ya, sebelumnya kami akan mengadakan PKS. Jadi memang kami sudah mengadakan 2 PKS. Tapi nanti ternyata harus praktek lagi di beberapa tempat, nanti kami akan lakukan PKS lagi. Jadi tugas PKS itu maksudnya tugas pengadilan yang kerjasama itu bukan tugas mahasiswa, itu udah tugasnya UPBJJ ya, tugasnya kami UT daerah.
Kemudian menunjuk dan membuat SK untuk pembimbing dan instruktur itu juga kami. Kemudian melakukan penyamaan persepsi kepada mahasiswa, pembimbing dan instruktur, perwakilan dari pengadilan negeri dan staf dari UT Banjarmasin dalam hal ini yang bertugas nanti yang mengatur jadwalnya praktek di pengadilan. Kemudian setelah itu menerima nilai dan laporan mahasiswa untuk mata kuliah tersebut dari pembimbing untuk kemudian kalau sekarang mungkin para pembimbing itu yang akan mengentry nilainya di aplikasi. Jadi kami UT hanya melakukan validasi. Dan mata kuliah ini sekali lagi dikatakan tidak ada ujiannya. Jadi murni dari pembuatan laporan, murni dari praktek yang dilakukan mahasiswa baik di pengadilan maupun yang dilakukan secara tidak langsung, nanti ya kita akan bahas. Gitu. Apa aja berkas nih yang diperlukan gitu. Berkas beracara kasus pidana. Misalnya berikutnya, misalnya ada namanya BAP, ya apa tuh BAP sih kata berita acara pemberkasan ya mungkin ya nanti mahasiswa yang S1 Prodi Hukum atau yang jangan-jangan sudah para aparat jadi ngambil S1 Hukum hanya sebagai formalitas mungkin nanti boleh kita sharing. Kemudian ada dakwaan, ada eksepsi yang keberatan, kemudian tanggapan eksepsinya. Ya, kemudian putusan selanya. Ya, yang diberikan tanda bintang itu tidak harus dikerjakan, tapi yang tidak diberikan tanda bintang itu yang akan dibuat oleh mahasiswa dan dimasukkan ke dalam laporan mata kuliah praktek pengalaman beracara. Jadi ada surat tuntutan, ada pledoi. Pledoi itu apa ya? Pembelaan ya, mungkin ya. Kemudian ada replik, kemudian ada duplik dan putusan. Gitu. Tadi dikatakan bahwa putusan berkas yang boleh dijadikan contoh adalah berkas yang belum ada putusan. Kenapa? Sedangkan di sini tidak harus dikerjakan. Biasanya ketika sudah ada putusan, itu sudah lengkap mulai dari BAP sampai dupliknya. Begitu sudah ada eksepsinya, sudah ada dakwaannya, sudah ada pledoinya, sudah ada replik dan sudah ada dupliknya. Oleh sebab itu kami mintanya berkas yang maksudnya belum jadi. Tapi biasanya nanti dari pengadilan itu akan membuat materi baru, jadi dibuat simulasi. Jadi dibuat simulasi yang menjadi terdakwa dan seterusnya gitu ya. Kemudian berkas beracara kasus perdata ya berikutnya itu ada somasi, kemudian surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, ya replik ini sampai kepada putusan seperti biasa yang diberikan tanda bintang berarti tidak harus dibuat oleh mahasiswa di dalam laporan. Tapi apakah boleh dibuat? Tentu saja boleh. Gitu ya. Jadi hanya tidak harus dikerjakan. Kalau misalnya ternyata waktunya tidak sempat ya silakan saja. Atau gitu ya. Nanti setelah saya memberikan materi baru kita baca komennya ya. Dia ada yang kasih komen ya. Kemudian ada juga estimasi waktu pelaksanaan untuk mata kuliah praktek pengalaman beracara. Ya, mulai dari observasi, proses peradilan, itu 2 kasus pidana dan 2 kasus perdata. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa harus ada kasus pidana dan harus ada kasus perdatanya. Estimasi waktunya 30 jam, jadi diperkirakan saja kalau misalnya memang harus kalau yang secara langsung itu harus lihat sidang 30 jam, misalnya harus 2 jam 1 hari, ya udah 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 berapa? 15. Berarti harus paling tidak ada 15 hari ya di persidangan. Sedangkan tadi disampaikan hanya 8 kali pertemuan, tapi 8 kali pertemuan itu sudah termasuk pembimbingan untuk yang tatap muka. Nah, sehingga nanti akan diatur waktunya sedemikian rupa gitu ya. Kemudian strateginya berarti mahasiswa mengobservasi proses peradilan dengan dibimbing oleh pembimbing dosen atau praktisi hukum, ya setiap kelompok minimal 5 mahasiswa, maksimal 10. Jadi paling banyak 10, kemudian dalam kelompok minimal 5 mahasiswa, ya tempatnya tentu saja di pengadilan negeri. Jadi output yang dihasilkan apa? Berarti laporan observasi yang ditandatangani pembimbing. Jadi nanti sudah ada format laporannya, mahasiswa bisa menggunakan format laporan yang sudah ada. Gitu. Yang kedua berarti penyusunan berkas beracara pidana kurang lebih 130 jam ya. Jadi strateginya itu mahasiswa membuat berkas beracara kasus pidana ya dengan dibimbing oleh instruktur
instruktur 1, bisa dosen, bisa praktisi hukum ya, atau enggak bisa di pengadilan itu sepertinya ada yang namanya hakim, kemudian jaksa, terus ada kayak administrasinya gitu. Itu juga bisa dijadikan pembimbing. Yang penting minimal kalau tidak salah dia S2 dan gitu ya. Jadi bisa membimbing mahasiswa. Jadi tempatnya ditentukan oleh PBJJ atau atas kesepakatan mahasiswa dengan instruktur gitu ya. Outputnya apa? Tentu saja laporan beracara kasus pidana yang ditandatangani oleh instruktur 1 ataupun tutor ya, pembimbing. Jadi biasanya itu. Kemudian yang ketiga, penyusunan berkas beracara perdata, kurang lebih estimasi waktunya 130 jam. Ya, mahasiswa membuat berkas beracara kasus perdata dengan dibimbing oleh instruktur 1. Ya, tempatnya ditentukan oleh UT ya. Dalam hal ini mungkin UT Banjarmasin ya, atau atas kesepakatan mahasiswa dengan instruktur 1. Outputnya apa? Laporan beracara kasus perdata ditandatangani oleh instruktur 1-nya gitu. Ya, jadi sebenarnya sih intinya mahasiswa bisa membuat laporan gitu. Tadi ada yang komen, cuman karena itu tidak kebaca, nanti mungkin tolong dibaca ya gitu. Berarti tugasnya pemberkasan ya Bu? Iya, memang laporannya nanti mahasiswa memang dilatih untuk membuat berkas. Tapi tidak hanya berkas saja, tapi mahasiswa tadi harus membuat mulai dari, sebentar ya saya balik, tadi ada yang namanya, jadi kalau perdata tuh mulai dari somasi sampai putusan, jadi mahasiswa membuat laporan itu. Jadi somasi, surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, replik. Kenapa harus dilakukan di sidang, di peradilan ya? Karena supaya mahasiswa melihat proses persidangan itu bagaimana, gitu. Ya. Kemudian tadi sampai mana nih? Sampai tadi ini ya. Jadi memang membuat laporan yang semuanya itu ya. Jadi dia memang tidak hanya pemberkasan, tapi memang kita dilatih untuk membuat laporan. Tujuannya itu ya. Jadi setelah lulus S1, mahasiswa itu tidak hanya mengetahui perkuliahan tentang S1, tapi mahasiswa diharapkan juga bisa berpraktek dalam membuat putusan dan seterusnya. Gitu ya. Karena di kita kan hukum tidak masih ilmu hukum murni ya, belum ada penjurusan di UT. Kemudian setelah ini juga ada tahap-tahapan mahasiswa untuk melakukan mulai dari apa sih yang dilakukan oleh UT, daerah hingga pengadilan. Ini mungkin nanti bisa difoto saja bahwa memang apa sih tugas kami, apa sih tugas mahasiswa, kemudian apa sih tugas instruktur. Jadi kenapa sih kami sampaikan itu di sini, agar mahasiswa tahu, oh ternyata yang nyari pembimbing tuh bukan mahasiswa gitu. Udah serahkan aja itu sama UT. Jadi kalau misalnya di sini ada pengurusnya ya boleh aja nanya ke pengurus, nanti pengurusnya koordinasi dengan kami. Kalau misalkan mahasiswanya perorangan gimana? Tentu saja nanti perorangan itu nanti akan dilakukan pembimbingan melalui e-learning. Dan tadi kan kita ngebahas tentang yang tatap muka. Nanti kita akan sedikit yang ngebahas gimana ketika kita melakukan pembimbingan mata kuliah praktek pengalaman beracara yang asinkronus, jadi secara tidak langsung. Jadi pembimbingan yang dilakukan melalui platform e-learning. Ya, jadi mulai persiapan, pelaksanaan evaluasi, sampai nanti mahasiswa memperoleh nilai akhir. Jadi kalau untuk mata kuliah ini berada di semester berapa? Antara semester 6 dan 7. Yang pasti mahasiswa itu sudah menempuh kurang lebih 90 SKS. Ya, biasanya kalau untuk S1 program studi hukum ini kan dia antara 145 sampai 146 SKS kalau saya tidak salah. Jadi minimal boleh ngambil mata kuliah ini adalah 90 SKS dan ada syarat mata kuliah tertentu tadi kayak perdata, pidana, hukum beracara, hukum perundang-undangan, ya,
dan ada satu mata kuliah lagi ya, itu sudah ditempuh, ada 4 mata kuliah yang sudah ditempuh. Jadi kecuali mahasiswa mengambil yang SIPAS non TTM itu sudah kami paketkan. Jadi udah otomatis dia akan ngambil mata kuliah itu. Kalau misalnya syaratnya harus lulus, nanti dilihat lagi persyaratan ya. Saya takut salah. Rasanya sih tidak harus lulus, yang pasti mahasiswa sudah menempuh mata kuliah tersebut. Gitu. Kalau sudah menempuh mata kuliah tersebut, kemudian jumlah SKS mencukupi 90 SKS, dia boleh gitu ya mengambil mata kuliah ini. Kemudian berikutnya hasil output mata kuliah praktek pengalaman beracara langsung di pengadilan. Ini dia tadi kalau dia nanya, berarti kami harus melakukan apa ya? Memang membuat laporan proses peradilan kasus pidana dan perdata. Karena tadi disampaikan wajib mengobservasi 2 kasus perdata dan wajib mengobservasi 2 kasus pidana. Ya, jadi ada 4 ya. Kemudian membuat laporan beracara kasus pidana sama laporan beracara kasus perdata. Ya, setelah itu dapat deh nilai PBB-nya. Ya, kalau tidak salah, kalau di e-learning itu minimal, nanti tolong di ini ya, kalau salah minimal itu nanti nilainya 78. Karena kalau nilai PBB ini dia tidak boleh B- nggak lulus. Jadi minimal B, kalau di UT itu rasanya 7, di atas 78, di atas 77. Gitu. Jadi kalau B minus, ya B kurang dikit itu nggak lulus. Gitu. Apakah harus pulang? Harus pulang. Sampai kapan? Sampai minimal dapat nilai B atau baik. Saat ini peraturannya begitu. Nggak tahu saya kalau misalnya tiba-tiba dirubah minimal dapat A, gitu ya. Atau enggak minimal dapat C. Nggak tahu. Kayak PKP itu juga sama. Kayak tadi pemateri sebelumnya menyampaikan minimal dapat B. B minus juga nggak lulus, gitu ya. Prosedur penilaian, ada instruktur 1 memberikan penilaian terhadap laporan praktek beracara kasus pidana dan kemudian mengumpulkan nilai kepada pembimbing. Yang kedua, instruktur 2 memberikan penilaian terhadap laporan praktek beracara kasus perdata dan kemudian mengumpulkan nilai kepada pembimbing. Ya, jadi memang ada instruktur 1, ada instruktur 2, ada pembimbing. Gitu, pembimbing memberikan penilaian terhadap laporan observasi, memberikan terhadap observasi proses peradilan, kemudian mengakumulasi nilainya. Ya, jadi mulai dari berkas perdata, pidana, observasi, dan kehadiran mahasiswa untuk yang tatap muka. Untuk yang online gimana? Sama. Jadi online kan tadi 8 sesi. Jadi dia aturannya adalah sama. Pertemuan itu tidak 3 kali dia hadir, mungkin dia tidak berhak lagi mendapat nilai, gitu ya. Kemudian UT memasukkan entry nilai, mungkin ini udah tidak lagi, sekarang adalah instrukturnya langsung mengentrikan nilainya di aplikasi ya. Kalau e-learning berarti ya tutor e-learningnya udah langsung entry di aplikasi e-learning dan nilainya keluar. Gitu ya. Jadi ini berikutnya praktek pengalaman beracara. Jadi kalau yang ada yang langsung tadi dikelola oleh kita, oleh UT daerah, kemudian yang online itu semua langsung dikelola oleh UT pusat. Gitu. Jadi mahasiswa luar negeri itu pasti online. Karena gimana dia mau datang ke pengadilan? Karena pasti sisi pengadilan luar negeri sama sisi pengadilan Indonesia akan berbeda. Kemudian jumlah mahasiswa yang kurang dari 5 juga akan di-online-kan. Kemudian mahasiswa yang secara geografis tidak memungkinkan untuk observasi pengadilan negeri juga di-online-kan. Contohnya gimana nih? Mungkin mahasiswa kita yang berada di gunung. Ya, tapi resikonya ketika dia online berarti dia harus cari sinyal. Ya. Kemudian yang pengadilan negerinya jauh, misalnya harus ke kota untuk ada pengadilannya. Kemudian yang di daerahnya tidak ada jadwal sidang. Pengadilannya ada, tapi nggak pernah ada kasus, sehingga nggak pernah ada sidang. Saya nggak tahu apakah itu ada di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau itu juga dilakukan oleh secara online, gitu. Kemudian pembimbing dan instruktur, kalau secara langsung itu dikelola langsung oleh UT daerah. Ya, berarti dalam hal ini UT Banjarmasin, kalau secara online itu semua dikelola oleh UT pusat. Kemudian ada timbul pertanyaan, Bu,
ketika kami ikut e-learning, ketika kami ikut online, kemudian kami bermasalah dengan tutornya, kami mau minta bantuan sama siapa? Boleh datang ke kami. Kami pokoknya siap ngebantu, ya. Kemudian ini praktek pengalaman beracara pola tutorial online, ya, secara tidak langsung, ya. Jadi mahasiswa meregistrasikan Tuton PPB. Kayaknya wajib klik kesediaan mengikuti tutorial, ya. Kita udah sering ngebahas ini, gitu ya. Wajib klik kesediaan mengikuti Tuton. Kenapa sih harus wajib klik kesediaan mengikuti Tuton? Kami itu harus membuat kelas untuk kelas Tutonnya. Satu. Yang kedua, kan ada bantuan lagi yang namanya TMK. Kami takutnya mahasiswa mau ikut TMK. Tapi ingat, ada syarat. Ketika mata kuliah itu berpraktek praktikum, maka tidak bisa ikut TMK. Tapi kan sistem tuh nggak bisa baca ini TMK, ini praktek atau bukan sih, atau ini atau bukan. Jadi sehingga mahasiswa itu wajib klik mengikuti kesediaan Tuton, ya. Kemudian hanya mahasiswa yang tidak dapat mengikuti PPB langsung, yang dapat mengikuti Tuton tadi sudah kita bahas syaratnya, misalnya berada di luar negeri, kemudian geografisnya tadi, ya, kemudian tidak ada pengadilannya atau tidak pernah ada sidang, ya, itu baru mereka yang mengikuti Tuton atau Praton ini, atau enggak mereka yang memang mengambil SIPAS non TTF, gitu. Ya, kemudian tugas dilakukan secara individu, ya, kemudian tidak ada laporan PBB. Loh, kok tidak ada laporan? Enak banget. Iya, sebenarnya laporan itu sudah dibuat setiap sesi tutorial. Jadi sesi pertama itu mereka membuat laporan itu langsung upload. Sesi kedua mereka membuat laporan lagi itu langsung upload ke e-learning. Sesi ketiga dan seterusnya. Jadi pembimbing atau tutor itu sudah mengumpulkan semua langsung dari e-learning tersebut. Gitu, ya. Terima kasih. Tadi saya boleh baca chatnya, tadi ada yang ngebaca chat deh. Ada yang nulis chat maksudnya. Saya izin Ibu, tadi sudah, ya. Kalau nggak sampai gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh gimana sih strategi pembelajaran, loh. Kok saya masih dapat nilai B minus nih untuk mata kuliah tertentu, berarti rubah pola cara pembelajaran. Jadi ada cara pembelajaran yang tidak benar untuk mata kuliah tersebut. Gitu, ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mau raise hand, nanya secara langsung. Biar enak, ya. Hening sekali. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke MC lagi untuk melanjutkan materi berikutnya.